ini juga bisa menjadi, kalau sampai tidak terbukti kasus ini, Vicky juga bisa melapor balik yang bersangkutan. Kita persiapkan lah. Makanya jangan supaya bacot, ada yang bacot-bacot di media itu. Menurut saya udahlah, kita kerja profesional aja. Bukan Vicky Prasetyo namanya kalau tak diterpa gelombang prahara. Isu penjemputan paksa pun langsung memanas dan menyita perhatian publik. Namun, tak tinggal diam, pihak kuasa hukum Agustinus Nahak akhirnya buka suara dan membongkar fakta mengejutkan di balik kasus dugaan penipuan bernilai ratusan juta rupiah ini. Lantas, benarkah Vicky Prasetyo tidak pernah menerima uang sepeser pun? Ataukah ini hanya bagian dari gertakan dan ancaman lapor balik dari sang artis? Isu panas kembali bergulir dari panggung hiburan tanah air. Kabar mengejutkan seputar kedatangan tim penyidik kepolisian ke kediaman Vicky Prasetyo mendadak menyita perhatian publik hingga memicu beragam spekulasi liar. Tak ingin bola panas terus menggelinding, pihak kuasa hukum Vicky akhirnya buka suara dan pasang badan untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kuasa hukum Vicky Prasetyo Agustinus Nahak menegaskan bahwa kedatangan penyidik di rumah kliennya bukan untuk melakukan penjemputan paksa maupun penyerahan surat panggilan. Kehadiran pihak kepolisian murni menyerahkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SPHP. Saat penyerahan surat berlangsung, Vicky dan penyidik sempat berdiskusi mengenai alasan perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Vicky mempertanyakan hal tersebut lantaran dirinya merasa tidak pernah menerima aliran dana maupun transfer uang dalam bentuk apapun dari pihak pelapor. Yang kedua, bukan kasih surat panggilan, tapi memberikan surat perkembangan perkara SP2HP kepada Vicky dan menjelaskan kepada Vicky terkait dengan proses naik kepada penyidikan tersebut. Di situ dia dan Vicky sempat diskusi di situ, walaupun tidak dimasukkan dalam BAP. Diskusi ya, dalam BAP itu tidak ada bahasa mereka itu. Vicky menanyakan, apakah saya penerima duit dari si pelapor? Memang tidak ada. Lalu kenapa saya naik ke tahap penyidikan? Diskusinya seperti itu. Vicky pun ya siap, kapan saya dipanggil, maksudnya dia klarifikasi. Karena laporan si pelapor itu memang tidak pada tempatnya. Bagaimana orang tidak pernah menerima uang apapun, tidak pernah ditransfer, tidak dikasih duit, lalu dilaporin? Itu kan memang, kalau menurut saya salah sasaran. Meski begitu, pihak kuasa hukum mengimbau kliennya agar tetap menghormati prosedur hukum dan mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada tim penyidik. Mereka yakin bahwa jika memang tidak ada hubungan hukum atau bukti pengiriman dana kepada Vicky, perkara ini sewajarnya dapat dihentikan melalui penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Saya tadi juga mengajak Vicky, kalau ada panggilan sebagai datang klarifikasi bahwa kau tidak ada hubungan hukum dengan pelapor, apalagi soal dana, ada transferan, kamu pemakaian dana dan sebagainya. Kalau tidak ada, sebaiknya kita datang kalau ada panggilan klarifikasi supaya ini dihentikan, saya dikeluarkan SP3. Yang kedua, bahwa polisi datang bawa surat panggilan itu tidak benar, tapi dia datang bawa surat perkembangan perkara, menjelaskan kepada Vicky bahwa ini perkara sudah naik ke tahap penyidikan. Lalu Vicky tanya, kok bisa naik sedangkan saya sendiri tidak pernah terima uang? Benar, Vicky tidak pernah terima duit. Kata Vicky, penyidik itu menyatakan begitu. Loh, kalau memang tidak menerima duit, bagaimana bisa kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan? Itu nanti kita lihat ya. Kalau menurut saya, apapun itu, kita percaya kepada pihak kepolisian. Dan ketika nanti ada panggilan kepada Vicky untuk datang mengklarifikasi, maka saya tegaskan kepada Vicky, sebaiknya datang kalau dipanggil. Supaya secara tinggi kita klarifikasi. Kalau tidak ada hubungan dengan uang yang dilaporkan si pelapor, sebaiknya polisi keluarkan SP3. Di balik optimisme pihak Vicky yang merasa tak bersalah, mesin penyidikan kepolisian nyatanya terus berputar kencang mengumpulkan fakta demi fakta. Dinaikannya status kasus ke tahap penyidikan jelas menjadi penanda bahwa genderang perang hukum baru saja ditabuh. Penyidik kini memburu kecukupan alat bukti untuk membuat terang perkara ini, sementara kubu Vicky justru sudah bersiap membedah keabsahan tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Menurut kuasa hukum Vicky, suatu dugaan tindak pidana tidak bisa hanya didasarkan pada keterangan sepihak dari pelapor tanpa didukung alat bukti yang kuat dan valid. Dan bahwa ini kan kasus pidana, tentunya polisi tidak bertindak gegabah. Segala sesuatunya polisi akan berhubungan dengan alat bukti.
Alat bukti itu kan tentunya harus dihadirkan oleh pihak pelapor, baik itu saksi, bukti transferan, ya kan, lalu apa saja WA, bukti voice note, mungkin bukti CCTV dan lain sebagainya, itu kan sekarang sudah jadi alat bukti. Jadi untuk membuktikan seorang melakukan tindak pidana atau tidak, tentunya tidak hanya berdasarkan keterangan daripada si pelapor kan, tentu kan harus ada saksi, bukti petunjuk, harus ada juga dokumen surat, mungkin ada transferan bukti bank. Kalau itu tidak ada, ya memang kasusnya layak dihentikan. Dan saya juga mintalah supaya perkara ini harus ditangani profesional. Pihak Vicky juga menyatakan kesiapannya untuk membawa bukti-bukti tandingan saat jadwal pemeriksaan nanti. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan penyidik bahwa laporan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilanjutkan. Kalau kami sih siap untuk menghadapi, karena Vicky kan belum diperiksa nih. Kali diperiksa pasti kita kan juga membawa bukti-bukti yang ada untuk memberikan ya kepada pihak penyidik bahwa kasus ini memang tidak layak untuk ditingkatkan. Sebagai dihentikan saja kalau memang Vicky tidak pernah menerima duit tersebut. Bagaimana orang dilaporkan kalau dia tidak menerima duit? Bagaimana ceritanya? Itu. Mengenai adanya isu terkait pemanggilan berulang kali selama masa penyelidikan, kuasa hukum menekankan pentingnya pendampingan hukum yang taat pada aturan. Ia memastikan tidak akan membiarkan kliennya mangkir tanpa alasan yang sah. Kuasa hukum juga mengingatkan bahwa status Vicky saat ini masih sebagai saksi terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi oleh semua pihak. Kalau semua orang bersama kedudukan di mata hukum, saat ini kan Vicky baru dilaporkan, tersangka juga belum, apalagi sidang, apalagi belum ada keputusan tetap dari pengadilan kan. Hukum kalau sudah ingkrah, baru orang dikatakan itu memang pelaku kejahatan, napi kan. Kalau orang masih saat ini masih berproses, itu namanya masih terduga, dan polisi menaikkan status ke tahap penyidikan, belum tersangka kan, artinya masih kami klarifikasi nanti. Kalau sampai diklarifikasi ternyata tidak ada hubungannya, memang sewajarnya kami minta supaya kasus ini dihentikan. Bukan cuma menantang pembuktian di meja penyidik, pihak kuasa hukum Vicky rupanya juga gerah dengan manuver kubu lawan yang dinilai terlalu bising di hadapan kamera media. Tensi tinggi tak terelakkan ketika peran narasi mulai berkecamuk di ruang publik. Geram dengan manuver dan gertakan dari kubu pelapor, tim kuasa hukum Vicky akhirnya melontarkan balasan menohok sekaligus menyalakan sinyal ancaman balik. Kuasa hukum mengkritik sikap pengacara pelapor yang dinilai kerap memberikan pernyataan provokatif dan seolah mendikte kewenangan penyidik. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait penahanan atau upaya paksa murni merupakan wewenang independen kepolisian, bukan permintaan advokat. Pihaknya mengajak seluruh advokat yang terlibat untuk bekerja secara profesional dengan memberikan nasihat hukum yang objektif kepada klien masing-masing, ketimbang melakukan serangan personal di media. Sehingga ini juga bisa menjadi, kalau sampai tidak terbukti kasus ini, Vicky juga bisa melapor balik yang bersangkutan. Kita persiapkan lah. Makanya jangan supaya bacot, ada yang bacot-bacot di media itu. Menurut saya udahlah, kita kerja profesional aja. Kalau memang mendampingi klien, ya berikan nasihat hukum yang baik kepada klien. Bukan menyerang orang secara politik di media. Itu menurut saya setiap orang itu harus menghormati hukum yang berlaku. Karena hukum kita ini ya ada hukum publik, ada hukum individual. Harus ada keseimbangan. Hukum publik itu hukum negara, dan keseimbangan hukum individual, hukum pribadi. Ada juga yang namanya perlindungan hukum terhadap pelaku, perlindungan hukum terhadap korban. Karena negara ini menghormati namanya hak asasi manusia. Tapi kewajiban asasi manusia pun harus kita lakukan. Jadi kadang-kadang pengacara berlaku polisi. Pengacara itu advokat sesuai undang-undang advokat. Jangan mengintervensi polisi yang mana di situ ada undang-undang kepolisian. Pengacara itu sebaiknya memberikan nasihat hukum baik kepada kliennya, bukan mencampuri urusan penyidik. Kalau penyidik merasa bahwa orang ini harus dilakukan upaya paksa, itu tindakan penyidik, bukan tindakan pengacara, bukan permintaan pengacara. Polisi itu bekerja independen. Maka kalau jadi pengacara jangan banyak bacot, udah bekerja profesional, dampingi klienmu aja. Nggak usah ikut-ikutan statement polisi mau ada upaya paksa kalau dia tidak datang lagi. Apa urusannya? Di samping perkara ini, kuasa hukum membenarkan adanya persoalan hukum lain antara Vicky dan istri sirinya Fang Fang yang dipicu oleh konflik rumah tangga yang belum berujung pada perceraian. Namun Iginaris, apabila dalam proses penyidikan nanti terbukti bahwa Vicky tidak pernah menerima aliran dana dan tuduhan yang dilayangkan tidak benar, pihak Vicky membuka opsi untuk mengambil langkah hukum tegas berupa laporan balik.
atau tetap Tentunya menunggu kita akan proses? memantau, memonitor. Kalau bekerja profesional, kami akan hormati itu. Karena apapun itu, sebagai pengacara tentunya kan harus menghormati nilai-nilai dasar kemanusiaan, hak asasi orang itu harus dihormati. Dan kita bertindak itu mewakili klien, mendampingi klien, bukan kita klien itu sendiri. Jadi seolah-olah ngomong, apalagi melampaui kewenangan penyidik polisi. Oh, dan datang nanti suruh ditangkap. Sejak kapan itu? Nggak ada. Dia kan bertindak polisi atau sebagai pengacara. Yang kedua, nggak usah terlalu banyak memprovokasi. Kita ini hadir untuk mendampingi klien. Kalau memang klien saya misalnya ternyata mangkir, tidak taat, atau mungkin dengan alasan dia tidak hadir karena alasan yang lain, kan semua kan masih bisa. Yang penting kan alasannya harus lewat surat resmi. Kalau memang tidak datang, tapi saya sarankan ketika ada panggilan, Vicky pasti datang. Dan kita setelah klarifikasi, ya karena tidak ada hubungan hukum menurut Vicky ya, dengan alat bukti yang dia bawa tentunya kan, kita minta untuk dihentikan perkara itu. Babak baru perseteruan antara Vicky dan pihak pelapor kini resmi bergulir ke tahap penyidikan. Dengan bantahan tegas serta sinyal ancaman laporan balik yang telah dilayangkan kubu Vicky, bola panas kini berada di tangan tim penyidik kepolisian. Akankah pembuktian di meja penyidik kelak berhasil membersihkan nama sang gladiator? Atau justru fakta-fakta baru akan terungkap dan mengubah arah perkara hukum ini? Lantas bagaimana menurut kamu Ikinars? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.